hasil kerja karya kelompok kami tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ja'far dengan NIM 2003 01250. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian pengawasan. Menurut G. Robert G. Molker, pengawasan yaitu usaha sistematis menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut George Terry, pengertian pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Menurut Robin, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu hal proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seseorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan tersebut. Menurut Kertonegoro, menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Terry, dalam Sujanto 1986, menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar sesuai dengan rencana. Perkenalkan, nama saya Jian Alis dengan 20130118. Saya akan meneruskan penjelasan dalam pengawasan. Dalam Winardi 200224 dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meneruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Atma Sudirjo dalam Febriani 2005.211 mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sagian 1990.2107 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep fungsi pengawasan adalah fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Fungsi dari pengawasan memiliki arti yaitu mengontrol, mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur, dan mengoreksi. Sedangkan artinya secara luas adalah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pengertian dari pengawasan. B. Fungsi pengawasan dalam praktik. Fungsi pengawasan dalam praktik ialah suatu kegiatan untuk mengawasi suatu kegiatan di dalam praktik agar meminimalisirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkenalkan, nama saya Wahida Arab Sulaiman Putri dengan NIM 230/1224. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dalam praktik, yang dimana meliputi pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Yang pertama, pengawasan awal. Pengawasan awal adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain, tindakan berjaga-jaga sebelum memulai atau
memulai suatu aktivitas. Yang kedua, pengawasan proses atau pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan akhir, yaitu hasil dari kombinasi pada pengawasan awal dan tengah. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada lagi pengawasan ekstern, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya. BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniawati dengan NIM 20030123. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen dibagi menjadi 3. 1. Pengawasan di bagian SDM. 2. Pengawasan di bagian informasi. 3. Pengawasan di bagian keuangan. Menurut Griffin 2000, tujuan dari fungsi pengawasan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Adaptasi lingkungan. Tujuannya adalah agar sebuah perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Contoh, ketika ICT belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik. Namun saat ini hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-hari. 2. Meminimalkan kegagalan. Ketika perusahaan menjalankan kegiatan produksi, misalnya perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit, maka perusahaan berharap bagian produksi bisa menghasilkan produksi sebanyak itu. Katakanlah bagian produksi hanya menghasilkan 9.000 unit yang memenuhi standar, sedangkan 1.000 unit tidak memenuhi standar, maka perusahaan mengalami kerugian 1.000 unit dalam produksinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan pengawasan agar target tersebut terpenuhi. 3. Meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh di atas, jika target terpenuhi, maka biaya dapat diminimalkan. Akan tetapi, jika kondisinya seperti di atas, 1.000 unit tidak memenuhi standar, maka hal itu tidak bisa dikatakan meminimalkan biaya, malah menambah beban biaya produksi. 4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Ketika kegiatan perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang atau 10 orang pekerja atau 2 bagian dalam struktur organisasi, barangkali kegiatan manajemen lebih mudah untuk dilakukan. Perkenalkan, nama saya Devan Dalia dengan nomor induk mahasiswa 2003-01245. Di sini saya akan menjelaskan mempertahankan fungsi manajemen. Dalam sistem pengawasan tradisional ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pengawasan diagnostik. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer, di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai sesuai yang ditetapkan. Manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Sekiranya belum tercapai, maka manajer kemudian berkewenangan untuk melakukan diagnosa atas faktor-faktor yang menyebabkan standar belum tercapai, untuk kemudian mengambil keputusan yang terkait dengan upaya untuk pencapaian standar sesuai dengan yang semestinya direncanakan. Yang kedua yaitu pengawasan berdasarkan batasan-batasan. Pengawasan berdasarkan batasan-batasan adalah
Pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan atau prosedur tersebut keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dengan perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas yang terkait dengan perusahaan. Aturan tersebut dapat berupa prosedur operasi standar, kode etik para pekerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pengawasan interaktif. Pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan komunikasi personal dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Seringkali pendekatan interaktif ini lebih efektif untuk sumber daya manusia di perusahaan yang terdiri dari orang-orang yang sangat menginginkan untuk didekati secara personal. Dan yang kedua, bagian kedua yaitu sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Berbeda dengan pendekatan tradisional, dalam sistem pengawasan berdasarkan komitmen, pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dan menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menentukan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih.